Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Pak. Nyun sewu Pak Rahno, mohon izin untuk mengadakan diseminasi atau pengindasan tentang budaya positif kepada Bapak Ibu Guru SDN 2 Banglean. Iya, Pak. Apa yang melatar belakangi kegiatan ini, Pak? Saya melakukan kegiatan ini untuk menumbuhkan budaya positif, Pak. Menurut saya, sekolah sebagai tempat pembentukan karakter pada anak menjadi peluang bagi sekolah, terutama guru dalam membangun budaya positif di sekolah. Iya, Pak. Kira-kira kapan Pak Ponco akan melaksanakan kegiatan ini? Saya akan melaksanakan kegiatan ini pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, dan ini rencana saya, Pak, untuk pelaksanaannya. Juga saya baca sepintas, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak Ponco, nanti saya koordinasikan sama teman-teman guru dalam hal kegiatan tersebut. Terima kasih Pak Retno, mohon doanya supaya kegiatan nanti bisa berjalan lancar. Siap untuk mendukung kegiatan ini, Pak Ponco. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mohon diri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Banglean, terutama Bapak Ponco yang telah melaksanakan atau memulai guru penggerak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Mari kita selalu memanjatkan doa dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas keseharian kita. Yang kedua kalinya, Bapak Ibu Guru, terima kasih atas waktunya berkenan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk implementasi pengembangan program pendidikan guru penggerak yang disusun oleh Pak Ponco Agung Setiawan SPD. Bapak Ibu Guru, perlu diketahui bahwa ini adalah belum tentu untuk SD sekecamatan Jati ada kesempatan yang masuk guru penggerak. Ini saya syarat solo sekali kepada Pak Ponco yang masuk dalam kategori guru penggerak, sehingga pengalaman apapun nanti dapat ditularkan kepada teman-teman. Terutama ini saya lihat hari demi hari baik peduli kepada lingkungan kita itu dulu luar biasanya dalam arti kata kok tidak layak dipandang oleh masyarakat sekitar, sehingga ada kesan jenis sekolah rekoyo kuburan, malamnya itu tidak ada penerangan sehingga gelap, keadaan gelap. Kemudian siangnya juga ditumbuhi tanaman-tanaman liar. Alhamdulillah dengan adanya Pak Ponco untuk melaksanakan kegiatan tersebut, lingkungan kita keadaan sudah bersih. Jadi istilahnya dulu itu kalau dinilai itu babar pisan, sekarang sudah istilahnya agak layak, walaupun kita sendiri jangan puas dengan hasil yang telah kita capai seperti itu. Kemudian juga menularkan kepada anak didik kita. Kalau dulu misalkan itu jajan, itu sudah sambil berjalan, kemudian habis jajanannya plastik dibuang di sembarangan. Tapi mulai sekarang anak-anak sudah tahu, oh ini tempat
sampahnya. Hubungannya dengan budaya ini adalah kebiasaan. Kalau kita melaksanakan keseharian kita itu budaya yang baik, mestinya untuk merasakan diri kita sendiri manfaatnya sangat besar sekali. Bagaimanapun caranya kita berusaha supaya jam 7 itu anak-anak sudah menerima pembelajaran. Juga saya kira budaya-budaya yang menuju ke positif itu banyak sekali, dan ini sudah kita mulai terapkan. Contohnya budaya disiplin. Budaya disiplin itu mengenai ya maksudnya anak. Sebelum anak itu menerapkan, ya kita berikan contoh terlebih dahulu sebisa mungkin. Saya tidak mengharapkan, tapi kita harus berusaha dulu, ya berusaha dulu. Karena bisa itu karena terbiasa, ya karena terbiasa. Maka dari itu tidak saya panjang lebarkan, Pak Ponco. Ini hanya kita hubungannya dengan lingkungan dan membicarakan sekolah kita, ya sekolah kita tidak kemana-mana. Yang kita nyata saja yang kita bicarakan ini. Memang kalau masih kurang yang perlu kita perbaiki, yang sudah jalan kita pertahankan sehingga untuk budaya terutama hubungannya dengan lingkungan kita tentang kedisiplinan itu bisa berjalan dengan baik. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ratno selaku Kepala Sekolah SDN 2 Banglean, serta yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Sebelumnya adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul di rohani dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Serta salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita dengan sahabat beliau akhir yaumul qiyamah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai atau tentang implementasi konsep budaya positif di sekolah, terutama di SDN 2 Banglean. Ya, untuk kita semua, saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan bijaksana. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai kebajikan universal misalnya bertanggung jawab, bersyukur, kejujuran, dan lain-lain. Pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Untuk nomor 1, 2, dan 3, bagaimana Bapak Ibu? Untuk nomor 1, setuju atau tidak memberikan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju.
Masih setuju ya? Setuju. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Ya, setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan. Setuju atau tidak? Sangat Setuju. Tetapi dalam budaya positif, poin 1, 2, dan 3 sama sekali tidak setuju. Mengapa demikian? Karena dengan memberikan hukuman tentunya itu tidak baik untuk anak. Hukuman secara fisik maupun verbal, apa yang kita katakan secara kasar tentunya akan menyakiti anak tersebut. Walaupun yang poin 2 memberikan hukuman dengan hal positif, tetapi sudah memberikan seperti membaca atau membersihkan halaman, itu membaca itu baik ya. Iya. Membersihkan halaman juga baik, tetapi memberikan hukuman itu termasuk tidak baik. Kenapa? Nanti apabila anak itu melaksanakan sesuatu karena menghindari hukuman, saya takut Pak kalau dihukum, pasti seperti itu. Oke, ya Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini adalah tidak setuju. Kenapa? Karena dengan memberikan penghargaan, apabila anak itu melakukan sesuatu, dia akan mengharapkan imbalan. Nah, ini dia akan mengharapkan sesuatu, hadiah. Saya ingin melaksanakan itu karena ingin hadiah. Maka dari itu ini adalah jawaban tidak setuju dari poin 1, 2, dan 3. Nah, untuk bisa memahami kita lanjutkan mengapa di situ tidak setuju, walaupun di situ memberikan hukuman hal positif. Nah, kita lanjutkan. Konsep budaya positif ada 7. Yang pertama adalah paradigma perubahan stimulus respon, teori kontrol. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Keempat keyakinan kelas. 5 kebutuhan dasar manusia. 6 5 posisi kontrol. 7 segitiga restitusi. Ini kita nanti akan membahas 1 sampai 7 ini. Selanjutnya mengenai perubahan paradigma, kita akan melakukan kegiatan kepala tangan. Seperti di layar ada kepala tangan, ada kegiatan, ada A dan B. Anda dan teman Anda, yang A itu Anda, yang B itu teman Anda. Menurut saya Ibu bisa maju salah satu ke depan untuk mempraktekkan nanti. Bu Yati, silakan. Nanti saya pandu. Ya, silakan. Di situ ada perintah sobeklah secari kertas kecil. Ambil Bu, ini kertasnya. Saya tuliskan benda atau sesuatu. Bisa menulis sesuatu, satu kata atau bagaimana, yang penting satu yang sangat berharga untuk Anda, berharga untuk Anda. Suami. Terserah Bu, hanya Jadi terserah Bu, terserah. apa bisa, sudah ya Bu? Sudah. Sudah. Oke. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda. Kertasnya diletakkan dan genggam benda tersebut, semua genggam sampai nggak kelihatan itu Bapak, sampai tidak kelihatan. Buatlah sebuah kepala. Sudah di kepala ya Bu? Oke. Kemudian ya, terima kasih. Untuk teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Bu Yanti. Pertanyaan, apa
akan membujuk untuk membuka apa yang digenggamunya. Apa yang terjadi? Apakah akan dibuka? Apakah nanti masih tetap tertutup atau digenggam? Dia tidak Untuk boleh Tetap yang hangat. mempertahankan, dan itu merupakan prinsip. oh iya, terima kasih. Jadi jawabannya itu tetap mempertahankan, berarti tetap mengepali. Ya, terima kasih Bu Yanti. Saya kembali ke depan. Iya, benar sekali. Pada intinya di sini adalah kegiatan kepala tangan ini adalah siapa yang mengontrol? Adalah diri sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Kita bisa membuka, menutup, tergantung kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Maka dari itu kontrollah diri kita sendiri. Nah, pada intinya itu. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Teori kontrol adalah pengendalian tingkah laku manusia, berarti mengendalikan emosi. Di situ ada ilusi guru mengontrol murid. Tentunya begitu karena apa? Kita sebagai pendidik membimbing anak untuk mengontrol murid supaya melakukan kebaikan-kebaikan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi kontrol. Selanjutnya adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Stimulus itu memberikan rasa terhadap orang lain, respon memberikan reaksi apa yang sudah diterima setelah mendapatkan stimulus tadi. Teori kontrol itu adalah pengendalian tingkah laku manusia. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yaitu kita sendiri. Kita bisa membedakan stimulus respon dan teori kontrol. Salah satunya saja, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Contohnya kita memberikan tidak pertanyaan kepada orang lain itu akan memberikan reaksi, memberikan jawaban tentunya, ataupun yang lain, kegiatan lain. Ini adalah contoh stimulus respon. Untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apabila yang dilakukan manusia, maksudnya murid, itu adalah suatu kesalahan. Perilaku murid, perilaku yang buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak itu melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Entah yang dilakukan itu benar ataupun salah. Seperti kemarin, mungkin kelas 6 sudah waktunya belajar, tetapi masih di luar untuk membantu itu baik, tetapi di sisi lain dia harus bertanggung jawab untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi kesalahan tapi benar, kita bisa membimbingnya. Kamu benar menjalankan itu, tetapi kamu harus mempunyai tanggung jawab lagi. Karena apa? Kamu harus belajar pada waktu gitu. Dan sampai ke bawah, sampai model berpikir menakal. Kalau stimulus respon itu model berpikir menakal. Kadang berhasil, kadang tidak. Tetapi untuk teori kontrol, model berpikirnya menang dan terus menang, bisa mengontrol. Itu berbeda. Sekarang adalah disiplin positif. Konsep disiplin positif, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin
juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau dengan disiplin pasti kita dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif, karena kata disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Kita sebagai pendidik harus membimbing anak dengan baik tanpa memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ini alternatif terakhir. Nah, kita sebagai pendidik harus berusaha dulu. Seperti itu, kita mempelajari disiplin positif itu sebagai pendidik mempunyai cara-cara yang lain selain hukuman secara fisik maupun verbal atau kata-kata yang kasar, seperti itu. Selanjutnya, berdasar budaya, makna kata disiplin ya, berdasar budaya sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, disiplin harus patuh untuk berdasar budaya yang biasa yang kita lihat seperti itu. Tetapi berdasar Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri. Yang mengontrol tadi siapa? Kita sendiri. Yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, kalau kita tidak disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Berarti orang lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Merdeka itu bukan merdeka harus bebas, tetapi merdeka itu yang positif. Ya, selanjutnya, sebagai pendidik apa tujuan kita? Bapak Ibu guru pasti mempunyai tujuan kepada anak, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal itu contohnya tadi bertanggung jawab, kejujuran, saling mencintai, dan masih banyak lagi. Dan memiliki motivasi intrinsik itu dari diri sendiri, dari kita sendiri. Kalau dari orang lain, tentunya bertahan hanya sebentar. Kalau dari diri kita sendiri, tentunya jangka panjang. Bukan ekstrinsik atau motivasi dari luar. Tadi karena takut karena dihukum, takut karena pengen disanjung, dikasih imbalan. Nah, ini ekstrinsik. Karena mengharap sesuatu dan karena takut dihukum tadi. Nah, selanjutnya, motivasi perilaku manusia itu nanti ada 3. Motivasinya ada 3, ekstrinsik dan intrinsik, nanti dibagi jadi ini yang pertama. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Anak itu melakukan sesuatu yang diperintahkan atau sesuai kesepakatan itu karena menghindari hukuman. Saya melakukan ini karena saya takut dihukum oleh Bapak Ibu, misalnya seperti itu. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang akan bertindak untuk menghindari masalah. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Tentunya kalau tidak melakukannya apa? Dihukum, entah itu fisik maupun verbal. Selanjutnya adalah nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak ini cenderung melakukan kegiatan karena ingin mendapatkan pujian atau barang berharga. Pada tingkat motivasi ini, orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Nah, ini
Ini anak-anak itu melakukan karena ingin mendapatkan ibadah. Ini adalah motivasi ekstrinsik. Tadi yang pertama menghindari hukuman, yang kedua adalah ingin mendapatkan penghargaan. Kalau di posisi PAUD atau TK pasti tentunya seperti itu, pengen dipuji karena anak itu memiliki kebutuhan sendiri. Kita nanti akan membahas kebutuhan supaya bisa lebih tahu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anak-anak ini melakukan sesuatu karena dirinya sendiri, ingin menghargai dirinya. Seperti itu. Nanti inilah jangka panjangnya itu luar biasa karena mulai dari dirinya sendiri. Dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Seperti apa apabila saya melakukannya? Tentunya kebaikan-kebaikan yang ditanamkan di diri sendiri akan menjadikan berkarakter anak tersebut menjadi budaya yang positif. Bukan karena paksaan, bukan karena hukuman, bukan karena ingin dipuji. Inilah adalah motivasi intrinsik. Selanjutnya adalah tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal bagi yang bertanggung jawab, kejujuran dan sebagainya. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini anak itu akan melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Jadi kebutuhannya tidak tercukupi. Nah, maka dari itu kita harus tahu kebutuhan anak atau orang lain. Satu, kebutuhan bertahan hidup survival. Dua, cinta dan kasih sayang. Tiga, penguasaan. Empat, kebebasan. Dan lima, kesenangan. Ada 5 ini. Nanti saya jelaskan. Selanjutnya adalah yang satu, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan dan sebagainya. Untuk dua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Nah, ini karena kita sebagai pendidik di SD tentunya anak-anak itu membutuhkan kebutuhan kasih sayang, bukan membutuhkan yang kekerasan, tapi kasih sayang, entah itu secara fisik maupun verbal. Kebutuhan untuk mencintai dan meliputi kebutuhan yang akan hubungan dengan koneksi sosial antara guru dengan murid itu sendiri. Kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, yaitu memberi, kita sebagai pendidik harus memberikan kasih sayang atau kemudian anak tersebut menerima kasih sayang dari kita. Ketiga, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya adalah yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil dan diakui atas prestasi. Nah, ini pengen diakui. Anak-anak itu sebenarnya ini diakui. Kemudian 4, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, anak-anak ini karena masih SD, masih kecil itu pengennya bebas. Tapi tentunya kebebasan itu ada batasnya. Kita sebagai pendidik harus membatasi kebebasan yang kalau kebebasan yang jelek, kita harus menjadi bebas yang baik, yang positif. Benar sekali. Yang 5, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan. Karena anak ini masih masa-masa yang bermain, senang, dan tertawa. Nah, yang itu tanpa kenikmatan apapun betapa menyajikan. Itu belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Kalau anak itu sudah senang, tentunya akan bahagia. Ini kebutuhan ada 5. Kita harus memahami kebutuhan anak dulu. Kalau kita memahami kebutuhan, apabila anak itu melakukan yang salah, kita harus berpikir berarti ada kebutuhan yang tidak tercukupi
berlebih seperti itu. Dia murid itu ingin kebutuhan yang tercukupi apa? Saya ingin bermain, berarti butuh kesenangan seperti itu. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, kita harus mengetahui 5 posisi kontrol itu bagaimana, karena kontrol itu mengendalikan tingkah laku manusia. Kita sebagai pendidik, kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri dulu. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, tentunya bagaimana kita bisa mengontrol orang lain. Misalnya, kita sebagai pendidik harus memberikan contoh. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus memberikan contoh, karena pendidik memberikan tauladan. Memberikan contoh, karena anak-anak itu menyontoh apa yang kita lakukan, entah itu tindakan atau perkataan. Seperti itu. Kita harus mengetahui posisi kontrol tersebut. Selanjutnya ini ada penghubung tadi. Posisi kontrol ada penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian keempat pemantau, dan 5 manajer. Kita tahu posisi kontrol seperti ini ada 5. Nanti kita memposisikan bagaimana sebagai pendidik, apakah penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau, atau manajer. Nanti kita tahu penghubung ini baik atau tidak, atau teman itu baik atau tidak. Kita lanjutkan. 5 posisi kontrol penghubung. Seorang penghubung bisa menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Fisik itu biasanya mungkin ditendang, dicewek, dan sebagainya. Maupun verbal kata-kata yang kotor, yang jelek. Ini akan menyakiti perasaan anak-anak secara psikisnya. 2, membuat orang merasa bersalah. Dengan membuat orang bersalah, tentunya akan memperbaiki kesalahannya. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Gimana, salah atau tidak? Ya, karena dia mengakui. Nanti anak itu mengakui kesalahannya dan berusaha memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, yaitu komunikasi, tidak dibiarkan saja. 4, monitor pemantau. Monitor berarti mengawasi, tidak mengawasi hanya lihat, tetapi mencatat. Mencatat ini anaknya suka bolos, anaknya suka terlambat, ini sudah saya catat sebenarnya. Tetapi bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya? Apakah saya hukum? Maka dari itu saya harus mengetahui posisi kontrol sebagai guru. Penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau, atau manajer. Nanti kita memposisikan seperti itu untuk mengatasi permasalahan pada anak. Memang tidak mudah. Kalau kita secara menghukum itu pastinya anak cepat menurut, tetapi jangka pendek, dan dia akan melakukan kesalahan sama lagi. Tetapi nanti untuk yang kelima adalah manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Nah, ini tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi guru ini mempersilahkan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan dan mendukung murid agar menemukan bagaimana solusinya untuk permasalahan tersebut. Tidak hanya ditanya, tapi kita harus berkomunikasi. Baiknya bagaimana untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Gitu. Ini untuk manajer. Nah, ini posisinya ada penghubung, pembuat rasa bersalah, sampai manajer. Tindakannya seperti itu. Contoh verbal memarahi, penghubung. Kemudian yang
Yang ini pembuat rasa bersalah mendiamkan agar kita diam itu merasa oh, iya, kita salah. Dibiarkan, tapi dibiarkan ditinggal bukan. Tetapi kita melihat biarkan, ini cara membuat rasa bersalah. Ada cara lain nanti. Teman membuat pemakluman, maklum kamu salah karena manusia itu tidak sempurna. Jadi itu bahasanya. Kemudian teman memantau dan mencatat, bicaranya melihat, dibiarkan bukan. Kita mencatat kesalahan-kesalahannya, itu bagaimana nanti kita memperbaiki kesalahan. Untuk manajer itu bertanya dan membuat kesepakatan. Nah, itu nanti bisa dibaca sampai ke bawah. Ini adalah 5 posisi kontrol. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Setelah kita mengetahui posisi kontrol kita sebagai guru, bagaimana caranya untuk mengontrol anak berperilaku jelek menjadi baik, kita membuat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Kemudian bisa dibaca untuk mendukung motivasi intrinsik atau dalam diri, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kita menggerakkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi, dibandingkan dengan aturan-aturan yang dibuat. Selanjutnya adalah keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini begitu, yang membuat ketidaknyamanan atau melakukan sesuatu dengan keterpaksaan. Selanjutnya, cara membuat keyakinan kelas bisa dibaca, yaitu yang keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak. Nah, yang kedua dituliskan berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Kita untuk membuat kesepakatan, tentunya seorang guru memberikan pertanyaan yang positif bagi anak supaya mendapatkan kesepakatan yang positif juga. Pertanyaan yang keras senantiasa dibuat dalam bentuk positif sampai terakhir, yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah peraturan, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Contohnya seperti itu, kalimatnya seperti itu, bedanya. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Tetapi untuk keyakinan kelas itu tanggung jawab. Kita bisa mencatat dengan keyakinan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan. Tapi untuk keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Perbedaannya seperti itu. Nah, ini peraturan dan keyakinan kelas. Kadang kita peraturan itu yang kita buat sendiri. Dia tahu apa saja, kita buat sendiri dan nanti anak-anak biar ikut sesuai peraturan yang kita buat. Tetapi untuk keyakinan kelas kita membuatnya bersama anak, semua kesepakatan bersama seperti itu. Selanjutnya contoh video keyakinan kelas. Ini sudah saya lakukan sebagai aksi nyata saya. Nih, budaya positif kesepakatan kelas yang saya buat di kelas 6. Kesepakatan kelas keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Ini saya buat di kelas 6 seperti ini.
Selamat siang. Terima kasih. Pak Guru akan membuat kesepakatan kelas hari ini ya bersama kalian semua. Nah, tujuan membuat kesepakatan ini yaitu untuk kalian lebih bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang kita buat. Ya, sebelum itu Pak Guru akan membagikan kertas ini supaya nanti kalian bisa menulis. Dan siap ya. Sebelum itu Pak Guru akan bertanya kepada kalian apabila ada teman yang terlambat ke sekolah, apa yang kalian lakukan? Hadir tepat waktu ditulis ya. Hadir tepat waktu. Nah, selanjutnya apa yang kalian lakukan apabila kelas ini kotor? Menjaga kebersihan dengan cara menyapu, membuang sampah pada tempatnya. Ya, ditulis ya. Selanjutnya, apabila Pak Guru memberikan tugas atau PR, apa yang harus kamu lakukan? Ya, mengumpulkan tugas tersebut. Ya. Selanjutnya, apa yang kalian lakukan apabila ingin kebenaran? Ya, itu meminta izin kepada Pak Guru. Selanjutnya, apabila kalian berbicara dengan teman, kepada guru, apa yang harus kamu lakukan? Berbicara dengan seseorang. Kita sudah sepakati ya bersama-sama meminta izin membersihkan, menjaga kebersihan, yaitu membuka tuh kalian sudah menulis itu semua ya. Ya coba lihat semua, lihat tulisannya di berdarah, terlihat nah sudah ya. Ya kalian sudah menulis kesepakatan, nanti kalian bisa menempelkan kesepakatan sama ini yang sudah Pak Guru sediakan. Bisa masuk ke depan. Oke, ya. Nah, siap. Semua semua. Ya ini ya, di depan sini. Nah, ini ya, ini jaga dulu. Nah, ini dibantu Pak Guru. Selanjutnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Selanjutnya ya ini berpakaian rapi. Ayo berbicara dengan sopan. Ada lagi. Ayo. Dan ini selanjutnya ya kalian sudah menyepakati kesepakatan kelas ya. Seperti apa? Yang pertama
Terima kasih. Demikian video dari saya yang sudah membuat kesepakatan kelas. Ya seperti itu, ramai sekali dan membuat anak itu harus senang. Ya, pada intinya kesepakatan ini adalah kesepakatan bersama antara guru dan anak-anak supaya kesepakatan ini dipertanggungjawabkan karena sesuai kesepakatan yang kita buat. Tentunya kesepakatan ini sesuai dengan nilai kebajikan universal tadi yang positif seperti itu. Setelah kita buat, ditempelkan anak-anak, nanti apabila melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan tidak sesuai dengan kesepakatan, bagaimana kita menyikapinya sebagai guru. Tadi apa? 5 posisi kontrol. Bagaimana cara penerapannya sesuai dengan 5 posisi kontrol tadi, Pak? Kita bisa memposisikan apa-apa hukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer tersebut. Tapi bagaimana caranya, Pak? Secara realnya, tadi kita harus mengetahui posisinya dan kita sudah membuat kesepakatan. Kita lanjutkan adalah segitiga restitusi. Bukan dulu dikatakan res dihukum, tidak res ya. Oke. Segitiga restitusi itu ada 3 dalam menjalankannya. Itu. Tapi ini kita bahas pengertian restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Berarti memperbaiki dengan cara apa? Apakah dengan menghukum sebagai teman atau bagaimana? Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih positif lagi. Yang kedua, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Restitusi ini adalah mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi. Pada intinya kita akan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Tetapi anak itu melakukan kesalahan itu mempunyai alasan. Berarti alasannya apa? Kebutuhan tadi tidak tercukupi. Nah, ada 5 kebutuhan tadi ya. Itu anak mempunyai alasan. Berarti kebutuhannya ada yang tidak tercukupi. Selanjutnya adalah manfaat restitusi, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuan menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Berarti nilai-nilai yang positif. Kemudian bagaimana caranya ini? Ini ciri-cirinya restitusi. Yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan itu jangan disalahkan, tetapi untuk belajar, untuk lebih baik lagi. Restitusi memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan misalnya dengan orang lain. Awalnya bertengkar, tetapi setelah melakukan kegiatan untuk memperbaiki kesalahan, jadi akan memperbaiki hubungan menjadi lebih baik. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan diri untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Bagaimana baiknya? Bukan paksaan kamu harus seperti ini sesuai aturan kita. Tidak seperti itu. Tetapi ini tawaran. Kita menanyakan anak baiknya gimana. Kalau kamu sudah tahu salah, bagaimana baiknya? Saya minta maaf Pak. Itu sudah bagus.
Selanjutnya sampai ke yang terakhir 10. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya adalah bagaimana tahapannya, Pak? Segitiga restitusi tahapannya ada 3. Yang pertama, pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Apa ya? Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Berarti anak itu berbuat sesuatu, pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kemudian adalah langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memaknai kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Memvalidkan. Untuk langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi sudah menanyakan keyakinan kelasnya. Menanyakan keyakinan kelasnya apa? Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal dari dalam Pak. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Setelah tahu kesalahannya, bagaimana kita menanyakan anak? Baiknya bagaimana kalau untuk memperbaiki kesalahan itu? Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Kita membantu untuk mencari solusinya yang terbaik untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya adalah contoh kalimat-kalimat pada tahapan langkah segitiga restitusi. Tahapan yang pertama ini yang baru pasti ditanya ke anak. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak itu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak itu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi tidak tahapan pertama ini tidak menyalahkan anak. Ya. Tahap kedua, kamu pasti punya alasan. Nah ini dia berdua pasti punya alasan. Mengapa melakukan hal itu? Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Yang baru itu yang baru. Pada tahap ketiga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Berarti kita menanyakan apa kegunaannya kesepakatan kelas tadi, yaitu ini. Kita menanyakan, kita kan sudah membuat kesepakatan. Nah, ini ditanya yang terakhir. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, setelah mengakui kesalahannya, sudah meminta maaf, kita mencari solusinya. Kamu mau jadi orang yang seperti apa nanti? Ini solusinya. Apa? Setelah kamu melakukan kesalahan, bagaimana caranya memperbaikinya? Nah, kamu punya solusi atau tidak? Nanti bisa dibantu oleh gurunya. Kemudian dengan contoh video restitusi yang saya lakukan di kelas. Nah, bisa ditampilkan untuk demonstrasi kontekstual ini saya kirim di LMS. Mari praktek segitiga restitusi. Pengertian restitusi seperti itu tadi, menceritakan kondisi, menstabilkan identitas. Kasus satu pria yang selalu terlambat ke sekolah. Ini kasus satu ini. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Iya, kamu tahu tidak apa sama kamu? Memang apa ya? Kalau kamu sudah tahu, apa yang harus kamu lakukan? Ya, sekarang tapi tadi mengapa kamu kira-kira benar salah kata sama anak sekolah. Jadi kamu menyadari ya bahwa kamu salah. Maka saya beritahu alasannya mengapa baru berusia anak sehingga kamu terlambat ke sekolah. Jangan lagi ya. Karena artinya sekolah harus membuka bisa itu berada sudah tidak baik untuk kesehatan. Masih kan tidak kita sudah membuat kesepakatan
mendapatkan kasih. Salah satunya apa? Ya benar sekali. Sebenarnya kamu datang tepat waktu ke sekolah. Kalau sudah ada kesepakatan kelas, harus dijalankan atau tidak? Ya, apa yang dinyatakan kalau sudah ada kesepakatan? Ini akan palsu ya. Saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Ini kasus yang kedua, atasnya tidak mengerjakan PR. Ini bagaimana mengatasinya seperti ini. Terakhir anak, ini kita akan belajar matematika. Mari Pak Susu sudah memberikan ya. Siapa yang sudah mengerjakan PR? Iya, terima kasih. Ada yang tidak mengerjakan PR? Saya. Siap. Coba dulu. Kira-kira benar atau salah tidak salah ya. Nah kalau kamu sudah tahu itu salah, siapa yang sudah lakukan? Saya maafkan. Jadi kamu menyadari dia bahwa kamu salah tidak mengerjakan ya. Oke, alasan kenapa kamu lupa mengerjakannya? Alhamdulillah, itu video restitusi yang saya lakukan. Dan dari serangkaian konsep budaya positif tadi, itu mulai dari paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, sampai restitusi. Kita sebagai pendidik tentunya mengetahui itu semua karena apa? Bagaimana cara mengatasi anak yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan universal tadi. Ini adalah penyampaian tentang implementasi budaya positif di SD Dongkaprian ini. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon diri, kita sebagai guru penggerak, saya sebagai guru penggerak, tentunya saya mengajak Bapak Ibu guru untuk guru tergerak, bergerak dan menggerakkan, mulai dari dalam diri kita sendiri. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.